Halo pemirsa Carvaganza, ketemu lagi dengan saya Valdo Prahara. Kali ini saya akan mereview sebuah Land Rover Defender 2020. Land Rover Defender 110 ini yang saya akan review adalah mobil yang sebenarnya sudah meluncur secara global di Frankfurt Motor Show 2019. Carvaganza mendapat kesempatan untuk mereview mobil ini. Seperti apa mobilnya? Anda bisa lihat. Bicara soal tampilan, generasi terbaru ini mendapat banyak ubahan yang lebih modern tapi tetap kompak dan tetap mempertahankan DNA sebuah mobil off-road. Dimana kalian bisa melihat modernnya? Mulai dari lampu depan, dia sudah menggunakan LED matrix dan juga sudah ada auto headlight beams. Nah, kemudian untuk di bagian bodi, dia terlihat lebih banyak lekuk-lekuk yang lebih minim, yang lebih elegan, sehingga dia tetap masih terlihat mewah dan modernnya. Kemudian ke bagian samping, dia terlihat tetap mempertahankan DNA off-road dari mulai bannya. Dia menggunakan ring 20 inci dengan model palang 5, tapi menggunakan ban model All Terrain Adventure. Sekarang kita lihat ke belakang. Di bagian belakang sendiri, kalian juga bisa menemukan sisi barunya, mulai dari tampilan lampunya. Kalau saya bilang dia lebih kotak dengan cahaya-cahaya yang lebih terang, dia terlihat lebih sporty dan mempunyai sebuah ciri khas Land Rover Defender. Nah, setelah itu kita bahas mengenai interior dari mobil ini. Oke, sekarang saya masuk ke dalam kabin Land Rover Defender 110 ini. Nah, terlihat dia punya tampilan yang baru meskipun dia tetap compact, layaknya mobil-mobil off-road zaman dulu. Nah, dia juga sudah mewah, mulai ada beberapa lampu yang ditempelkan di seluruh kabin guna meningkatkan aura yang sporty-nya dari sebuah Land Rover. Dia sudah ada pengaturan AC di sini. Pengaturan AC-nya adalah climate control. Ada 4 pengaturan untuk kanan kiri sendiri dinginnya, dan dia modern karena sudah menggunakan layar 10 inci dan juga ada pengaturan mulai dari drive mode, ada eco, ada comfort, ada pengaturan untuk grass and gravel snow, ada pengaturan untuk mud and ruts, kemudian ada pengaturan untuk sand, kemudian ada pengaturan untuk rock crawl, ada juga untuk ketika menyeberangi perairan atau sungai, atau bisa di custom. Ini mobil cukup luar biasa untuk off-road. Nah, kemudian di sini ada juga pengaturan untuk melihat ketinggian dari mobilnya. Dan ada traction control. Nah, kalau ini kalian untuk meninggikan dan menurunkan ketinggian mobilnya. Kita coba untuk menaikkannya. Selain dari tampilan instrumen cluster dan panel-panelnya yang cukup fungsional, di bagian setir, pengemudi juga tetap dimudahkan. Mulai dari tombol telepon, ada untuk infotainment, kemudian ada voice, dan juga ada pengaturan limiter speed, dan juga lane departure assist, sehingga mobil tetap berada di jalurnya. Bicara bagian konsol tengah, di sini dengan bahan yang tidak mengganggu atau tidak licin, bahannya dia menggunakan bahan fabric, dan ini terbilang cukup luas untuk bagian konsol tengahnya. Ada tempat untuk menaruh barang dengan bahan karet, kemudian ada 2 cup holder. Di sini kalian bisa me-charge handphone dengan wireless charging. Selain itu, di bagian tengah ini ada tempat pendingin untuk minuman Anda, dan ini ada bisa dimatikan juga kalau Anda mau dingin sekali. Wow, dan dia ada lampu sehingga Anda tidak perlu khawatir mencari barangnya atau tidak terlihat. Setelah itu, perlu Anda ketahui juga, jok ini sudah dapat diatur secara elektris, mulai maju mundur, ketinggian dari joknya, kemudian untuk pengaturan headrestnya dia manual, secara maju mundur ya. Oke, setelah itu kita akan lihat ke bagian baris keduanya. Di baris kedua,
Bicara soal duduk, kalian bisa melihat posisi saya tetap tegak. Layaknya memang mobil off-road, dan memang sayangnya jok ini tidak bisa diatur. Di sini juga Anda tetap akan mudah karena ada pengaturan climate control AC, dan juga Anda bisa ngecas handphone atau gadget Anda melalui ada di belakang jok depan, kemudian ada di tengah sini, dan satu lagi Anda akan melupakan yang namanya kegiatan off-road dari adanya sunroof ini. Nah, dengan ada sunroof kalian lebih santai untuk melihatnya, dan tentunya kalian bisa mengintip keluar ketika berada di jalur off-road seperti apa jalurnya. Setelah itu kita bahas juga untuk ruang kabin di belakang. Nah, jok ini bisa dilipat 40, 20, 40. Kita lihat seperti apa ngelipatnya dari belakang. Cara soal bagian belakang seperti saya bilang, dia bisa memuat kargo lebih banyak karena ruang tengah bisa dilipat lagi untuk joknya 40, 20, 40. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini ruang kargonya. Kebayang dong, ini bener-bener yang luas banget. Nah, sekarang kita akan coba untuk 20, 40-nya. Oke, nah, terlihat cukup besar untuk menyimpan barang. Nah, selain itu, di sini juga sudah ada tombol AC untuk, bukan AC ya, tombol angin aja untuk bagian belakang. Kemudian ini ada colokan listrik. Anda juga dimudahkan dengan adanya tombol pengaturan ketinggian dan kerendahan mobil di bagian bagasi. Sekarang Anda bisa lihat sendiri ketika saya turunkan bagasinya. Terbilang cukup mudah kan untuk memasukkan barang. Sekarang kita lihat saat dinaikkan. Air suspension ini bisa ditinggikan dari ketinggian normal 8,5 inci hingga menjadi 11,5 inci, dan itu memudahkan untuk kegiatan off-road. Terlihat makin gagah, tapi tetap masih mudah untuk memasukkan barang ke dalamnya. Bicara soal mesin, mobil yang didatangkan oleh TDA Luxury Toys ini adalah mobil Land Rover Defender yang menggunakan mesin 3000 cc, turbo, mesin bensin, dan dia punya tenaga 394 horsepower dan juga torsinya 550 Nm. Mobil ini dijual sekitar 2,9 M sampai 3,2 miliar off the road, dan semua tergantung di EU. Kalian bisa memilih harganya sesuai packaging yang Anda order. Nah, kalau sudah begitu, pastikan Anda jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Carvaganza. Carvaganza, let's talk about cars.